Diproduksi lintas negara oleh production house Gorilla Pictures, Joe Films, dan Infinite Studio, film Orang Ikan sukses memadukan antara makhluk mitologi, Perang Dunia Kedua, dan keindahan alam. Walaupun beranggaran kecil, namun film ini kaya akan makna, di mana salah satunya makna tentang kemanusiaan dan menghargai lingkungan. FYI aja, film ini mengangkat mitologi Melayu tentang makhluk amfibi yang konon terlihat oleh tentara Jepang pada tahun 1940-an. Lantas, bagaimana kisah lengkapnya dan review dari film Orang Ikan? Hai Sourcers, selamat datang di channel Click Source dan sekarang kita berada di segmen LMD, Let's Movie Discussion. Oke, jadi di segmen kali ini, Minsource mau bahas film Orang Ikan yang baru aja tayang di platform streaming Netflix. Tapi sebelum itu, Minsource perlu ingatkan spoiler warning terlebih dahulu karena review kali ini akan mengandung spoiler. Jadi, buat kalian yang nggak mau kena spoiler, silakan nonton dulu filmnya dan balik lagi ke sini buat diskusi bareng-bareng. Yuk, langsung aja kita bahas. Orang Ikan menceritakan tentang dua tahanan perang tentara Jepang bernama Saito yang diperankan oleh Dean Fujioka dan seorang tentara Inggris bernama Bronson yang diperankan oleh Callum Woodhouse. Saito merupakan tentara Jepang yang membelot dengan mendor komandannya sendiri, sedangkan Bronson tentara Inggris yang tertangkap hidup-hidup oleh pasukan Jepang. Mereka berdua ditawan dengan diikat sebuah rantai di kakinya. Dikisahkan Saito dan Bronson lagi dalam perjalanan menggunakan kapal laut untuk dieksekusi metong di negeri Sakura di hadapan para masyarakat Jepang. Namun di tengah perjalanan, kapal yang membawa mereka ditembak dan diledakkan oleh pesawat tempur milik sekutu. Saito dan Bronson berhasil kabur dari kapal tersebut sebelum meledak hingga tak tersisa. Mereka berdua akhirnya terdampar di sebuah pulau tak berpenghuni di wilayah Indonesia. Namun ketika tiba di bibir pantai, Saito ini curiga karena tentara-tentara Jepang pada tewas dalam keadaan gak wajar. Saito dan Bronson pun tiba-tiba diserang oleh makhluk aneh pas lagi bertengkar di pinggir pantai. Cuman karena mendengar suara pistol, si orang ikan ini kabur untuk sementara waktu. Merasa ada anomali yang hidup di pulau itu, Saito dan Bronson pun bekerja sama. Mereka mengumpulkan makanan dan senjata untuk melawan orang ikan. Singkatnya, di suatu malam ada dua tentara Jepang dan satu orang tahanan yang menaiki kapal yang sama dengan Saito dan Bronson. Mereka bertiga selamat karena mampu berenang ke pulau tersebut. Ketika mereka semua sedang bersitegang karena suatu hal, tiba-tiba suasana jadi mencekam. Angin berhembus kencang, muncul suara misterius dari semak-semak, mereka merasa ada yang memantau mereka dari kejauhan. Salah satu tentara Jepang yang membawa senjata pun mencoba memeriksanya. Nah, kebetulan tahanan yang mereka bawa ini sepertinya orang Indonesia. Dia seperti tahu tentang mitologi di pulau itu. Bahkan tahanan itu beberapa kali menyebutkan, "Orang ikan! Itu orang ikan!" Dan benar aja, seketika orang ikan muncul dan dengan mudahnya merobek badan serta mengambil jantung dari para tentara Jepang tadi. Termasuk tahanan orang Indonesia yang ikut dibunuh oleh si orang ikan. Saito dan Bronson pun lari ke dalam hutan, menghindari kejaran dari orang ikan. Sayangnya mereka terpisah karena gelapnya malam hingga keduanya terjatuh ke jurang. Di pagi harinya, Saito dan Bronson berusaha bertahan hidup. Saito membawa pedang samurai dan Bronson membawa pistolnya. Mereka berdua berusaha untuk bertemu kembali walau di tengah perjalanan, mereka berdua menemukan fakta-fakta yang akan membantu mereka. Lantas, bagaimana kelanjutan kisah dari Saito dan Bronson? Apakah mereka bertemu kembali dan berhasil membunuh orang ikan itu? Silakan tonton filmnya secara lengkap di Netflix ya Sources. Untuk reviewnya, secara keseluruhan Minsource cukup suka dengan film Orang Ikan ini. Seperti yang Minsource omongin di awal, kalau film ini beranggaran rendah, jadi nggak heran kalau minim CGI di setiap adegannya. Meski begitu, film ini sukses menawarkan teror mencekam dan dinamika karakter yang memikat, meskipun tidak luput dari beberapa kekurangan. Pertama, Minsource sangat suka desain kostumnya. Asli dengan orang menggunakan kostum, bukan hasil animasi CGI. Mungkin efek CGI-nya pas adegan dia buka mulut dan menyerang orang aja kali ya. Terus desain orang ikannya juga serem banget, bertinggi besar dengan kuku dan gigi yang tajam. Belum lagi suara teriakannya yang bikin burung-burung di pulau itu berterbangan. Mungkin entitas inilah yang bikin film ini jadi menarik. Orang Ikan juga menghadirkan aksi kejar-kejaran yang amat seru, lengkap dengan ketegangan yang dibangun melalui musik scoring karya Akihiko Matsumoto. Adegan pengejaran di hutan dan wilayah perairan terasa intens, didukung sinematografi dinamis oleh Asep Kalila yang menangkap keindahan sekaligus kengerian di Curug Sodong dan Geopark Ciletuh, Sukabumi. Sinematografi yang indah dengan latar belakang air terjun bertingkat, hutan rimbun, gua gelap, dan sungai yang mengalir deras juga menjadi daya tarik, menonjolkan keindahan pulau sekaligus terornya. Belum lagi suasana gelap yang sengaja dibangun bikin film ini makin mencekam, menambah bumbu-bumbu horor di film ini.
Akting meyakinkan dari Dean Fujioka dan Callum Woodhouse pun sukses menghidupkan ketegangan dan emosi karakter. Dean dengan vibe samurainya bikin Saito terasa badass tapi tetap punya sisi emosional. Sementara Callum berhasil menggambarkan Bronson sebagai karakter yang awalnya penuh dendam tapi perlahan menunjukkan sisi manusiawi. Kedua tokoh ini menunjukkan bahwa perbedaan budaya dan bahasa tak menghalangi manusia untuk berbuat baik dan bekerja sama. Meski banyak keunggulan, namun film Orang Ikan juga tak luput dari kekurangan. Menurut Minsource, penyuntingan film ini masih agak kurang rapi. Dominasi close-up dan potongan adegan yang terlalu cepat saat konfrontasi baik dengan orang ikan maupun manusia lain menghalangi kita untuk menikmati adegan tersebut sepenuhnya. Terus juga, asal-usul orang ikan sendiri kurang dieksplorasi. Apakah dia makhluk alami atau hasil mutasi? Tapi balik lagi, karena ini mengambil POV dari masyarakat Melayu, wajar aja kalau orang ikan ini dianggap sebagai mitologi yang notabene makhluk astral, makhluk jadi-jadian atau siluman kali ya. Premisnya cukup bagus, unik, sayang alur ceritanya tidak terlalu rapi. Tak hanya itu, ritme cerita yang kadang tersendat dan narasi yang terasa tipis dengan akhir yang emosional membuat film ini kurang memuaskan. Tapi tenang, film berdurasi 85 menit ini nggak bakal bikin penontonnya boring. Karena menurut Minsource, adegan tegang di film ini jadi kunci untuk kita betah menontonnya. Walaupun berkolaborasi dengan sineas dari Indonesia, Singapura, Jepang, dan Inggris, tapi tetap 100% dibuat di Indonesia dengan 96% kru lokal. Jadi bisa dikatakan kalau ini adalah film horor Indonesia yang bisa Minsource sebut sebagai next level karena keberaniannya mengangkat horor mitologi dengan memadukan aksi serta sejarah di dalamnya. Sayangnya film Orang Ikan ini tidak tayang secara reguler di bioskop Indonesia, namun tayang terbatas di beberapa CGV saja pada 11 Juli lalu. Tapi faktanya film Orang Ikan ini mencuri perhatian di festival internasional seperti Tokyo International Film Festival 2024 dan Singapore International Film Festival 2024. Kira-kira apa alasan pihak PH tidak mendistribusikan film ini secara reguler ya? Ya, meski begitu, film Orang Ikan sudah bisa kalian saksikan di platform streaming Netflix ya. Secara keseluruhan, Minsource mau kasih nilai film ini 7,5 dari 10 karena keberanian dari pihak PH untuk mengambil sesuatu yang masih jarang disentuh oleh PH-PH lokal lainnya. Belum lagi desain monsternya yang cukup realistis jadi menambah nilai plus buat film ini. Buat penggemar film horor monster klasik, Orang Ikan bakal memanjakan mata dan bakal buat kalian dak-dik-dukser. Adegan brutal dan sadis bikin film ini cocok buat penonton 17 tahun ke atas. Kalau kalian suka film monster kayak Predator 1987 dan minim CGI, Minsource rasa kalian bakal betah nonton film ini. Oke, segitu dulu review dari Minsource. Jangan lupa subscribe channel ClickSource untuk menikmati konten-konten kami yang lainnya. Segmen Last Movie Discussion akan selalu tayang setiap weekend. Jadi jangan lupa klik lonceng supaya dapat notifikasi dan gak ketinggalan sama video-video kita. Follow juga sosial media kami supaya gak ketinggalan update berita dan juga konten fresh setiap harinya. See you!